Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2 pada hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu di masing-masing cabang, serta terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-13 ya, di mana di sini kita akan bahas mengenai usaha persekutuan ya. Jadi setelah minggu lalu kita bahas terkait dengan teori usaha persekutuan ya, dari definisi, kemudian apa yang diperlukan dalam pembentukan suatu persekutuan ya. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-13 ini kita akan coba ya mengilustrasikan ya bagaimana pencatatan akuntansi di dalam usaha persekutuan. Baik, ini tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Diharapkan nanti rekan-rekan setelah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini ya, memahami mengenai pengertian persekutuan ya, yang sudah kita bahas minggu lalu, kemudian akuntansi dalam persekutuan. Nah, minggu ini kita bahas untuk ilustrasinya atau contoh kasusnya, dan pembentukan persekutuan. Baik, nah ini ya, untuk pembentukan persekutuan minggu lalu sudah dibahas ya, bahwa ketika persekutuan dibentuk ada dua cara yang bisa gunakan ya. Yang pertama adalah membentuk persekutuan baru, dan yang kedua adalah membuat persekutuan atau menggabungkan persekutuan yang sudah ada gitu ya. Nah, ini pertama kita akan bahas mengenai pembentukan persekutuan baru. Nah, persekutuan baru ini merupakan pembentukan persekutuan yang sama sekali baru berdasarkan kesepakatan dua orang atau lebih. Ya, jadi kalau untuk persekutuan baru memang belum ada ya, kemudian ada dua orang atau lebih ya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk suatu usaha. Nah, di sini masing-masing sekutu menyetor modal untuk mendirikan perusahaan baru yang akan dimiliki bersama. Setoran modal tersebut dapat berupa kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud, seperti kemampuan lebih yang dimiliki seorang sekutu di atas kemampuan sekutu lainnya. Nah, jadi modalnya tidak hanya kas ya, bisa aktiva lain ya, misalnya punya gedung, tanah, kendaraan, mesin ya, itu bisa disetorkan sebagai modal. Nah, bila aktiva berupa non-kas, maka penilaian besarnya modal harus dengan persetujuan masing-masing sekutu agar mendapatkan nilai wajar dan memenuhi prinsip keadilan, sehingga biasanya digunakan nilai pasar yang wajar. Penurunan nilai aktiva juga harus ditetapkan secara bersama. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi ketika membentuk persekutuan baru adalah ketika menilai setoran modal yang non-kas. Ya, jadi untuk menentukan berapa nilai wajarnya, kemudian berapa penurunan nilai aktivanya, itu harus disepakati bersama. Itu ya. Jadi ketika salah satu sekutu menyetorkan aktiva non-kas ya, modalnya berupa aktiva non-kas, nah itu nanti biasanya direvaluasi ya, atau dinilai kembali ya berapa harga wajarnya. Bila terdapat kemampuan lebih dari sekutu, maka perlakuan terhadap kemampuan lebih dimiliki sekutu ada dua metode, yaitu dengan metode bonus atau goodwill. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya ada dua sekutu nih, ada dua orang yang mau mendirikan usaha. Nah, misalnya yang satu punya modal 200 juta, yang satu punya modal 150 juta. Ya, misalnya A 200 juta, B 150 juta. Nah, berarti kan si A ini memiliki kemampuan lebih daripada si B. Ya, nah ini B 50 jutanya ya, atau kelebihannya ini dianggap sebagai kemampuan lebih. Nah, cara pengakuan modalnya nanti ya, itu ada dua metode, yaitu metode bonus dan metode goodwill.
ini ya. Untuk metode bonus diasumsikan bahwa jumlah setoran modal murah-murah sama dengan jumlah rata modal mula-mula. Sedangkan untuk metode goodwill ini mengasumsi bahwa jumlah setoran modal mula-mula sama dengan jumlah rata modal mula-mula ditambah goodwill yang diakui. Nah, mungkin lebih jelasnya kita masuk pada ilustrasi ya. Baik, nah ini kita coba masuk ilustrasi ya, di mana setoran modalnya untuk kedua sekutu berupa kas. Di sini ada Tuan Arya dan Tuan Bram, ini sepakat mendirikan usaha persekutuan firma dengan nama Jaya. Sebagai setoran awal masing-masing sekutu menyetorkan, ini Tuan Arya sebesar 240 juta, Tuan Bram sebesar 200 juta. Lebih tinggi 40 juta ya Tuan Arya ya. Nah, bagaimana pengakuan dan pencatatan setoran modal awal pendirian persekutuan jika menggunakan metode bonus dan goodwill serta buat jurnal yang diperlukan. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama adalah jurnal untuk setoran modal ke firma Jaya ya, atau persekutuan Jaya. Nah, ini ya. Ketika modal bertambah ya dalam bentuk kas, berarti otomatis di sini kasnya bertambah ya. Kas bertambah di debit sebesar 440 juta. Kemudian modal bertambah di kredit ya. Untuk modal Tuan Arya 240 juta, modal Tuan Bram 200 juta. Nah, ini dipisahkan ya nanti ya untuk setiap modal ya, modal Tuan Arya, modal Tuan Bram. Kalau misalnya ada 3 sekutu ya nanti dituliskan ketiganya ya, misalnya modal A, modal B, modal C. Tuh ya, itu untuk pencatatan ketika dilakukan setoran modal ke firma ya, setoran awal modal ke persekutuan atau di sini dalam bentuk firma. Nah, bila dalam pendirian persekutuan tidak ada ketentuan proporsi pengakuan modal di dalam perjanjian, maka proporsi pengakuan modal dengan metode bonus besarnya dibagi rata, dibagi sama besar. Nah, ini kita coba menggunakan metode bonus ya, dimana di sini tadi ya ketentuan awalnya kan sama dengan rata jumlah modal awal. Jadi dijumlahkan kemudian dibagi 2. Masing-masing modal diakui sebesar 220 juta atau 440 dibagi 2. Dari mana 440? Dari modal Tuan Arya kan tadi 240, Tuan Bram 200 ya, kalau dijumlahkan ini menjadi 440 juta. Oleh karena pengakuan modal dalam firma Jaya dengan menggunakan metode bonus, maka perhitungannya akan seperti berikut. Baik, kita lihat di sini ya. Nah, ini untuk yang setoran Tuan Arya ya, tadi setoran modalnya 240 juta. Kemudian berdasarkan metode bonus tadi diakuinya sebesar 220 juta ya. Nah, maka besarnya bonus Tuan Arya ini sebesar positif 20 juta. Kemudian bagaimana pengakuan modal untuk Tuan Bram? Nah, ini untuk Tuan Bram setoran modalnya tadi 200 juta. Kemudian menggunakan metode bonus ya, tadi diakui sebesar 220 juta, maka besarnya bonus yang diterima oleh Tuan Bram sebesar negatif 20 juta. Ya, dari mana? Dari 200 juta dikurangi 220 juta. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat besarnya bonus. Nah, ini bonusnya nanti dilakukan penjurnalian ya, atau pencatatan. Modal Arya, tadi karena Arya positif ya, positif 20 juta, maka modal Arya bertambah di debit 20 juta, sedangkan modal Bram ini dikredit sebesar 20 juta, karena tadi negatif. Kemudian, nah bagaimana memasukkan ke dalam neraca firma Jaya?
ya, bagaimana memasukkan ke dalam neraca Firma Jaya terkait dengan setoran modal ya. Berarti di sini pada sisi aktiva ya ada kas sebesar 440 juta ya, sesuai dengan setoran modal ya. Nah, kemudian modal Arya 220 juta, modal Bram 220 juta ya di sisi pasifanya. Sehingga total aktiva dan total pasifa itu sebesar 440 juta. Itu ya. Baik, selanjutnya ketika menggunakan metode goodwill. Nah, ini adanya pengakuan terhadap jumlah lebih ya dari salah satu sekutu dibandingkan dengan sekutu yang lainnya. Kita lihat di sini untuk setoran Arya, tadi Arya 240 ya. Kemudian setoran Bram 200 ya. Ketika menggunakan metode goodwill ya, maka akan diakui sama ya. Jadi untuk kelebihannya ya atau nilai lebih dari sekutu lainnya atau sekutu yang lebih tinggi setoran modalnya ini akan diakui sama untuk sekutu yang lain. Ya, sehingga di sini untuk besarnya goodwill ya, kalau Arya 0 ya, kalau untuk Bram ini besarnya goodwill nanti akan diakui sebesar 40 juta. Untuk jumlah setorannya, setoran modal 440 juta, untuk metode goodwill ini menjadi 480 juta, goodwillnya 40 juta. Nah, kemudian bagaimana jurnal untuk mencatat besarnya goodwill? Nah, goodwill bertambah di debit karena goodwill ini masuknya ke dalam intangible asset ya, atau aset tidak berwujud. Nah, maka ketika bertambah ya, karena di aset, ketika bertambah posisinya ada di debit. Goodwillnya 40 juta. Kemudian kreditnya adalah modal Bram. Ya. Modal Bram dikredit sebesar 40 juta. Nah, maka pencatatan di neracanya bagaimana? Di neracanya ini ya, kita lihat untuk sisi aktiva, ya ini ada kas sebesar 440 juta ya atas setoran Bram dan Arya. Kemudian ada goodwill 40 juta. Maka total aktivanya sebesar 480 juta. Nah, kemudian bagaimana pada sisi pasifa? Sisi pasifa ini modal Arya 240 juta, modal Bram 240 juta. Ya, ketemu 480 juta. Nah, ilustrasi tersebut menjelaskan pembentukan persekutuan yaitu firma ya, dengan setoran modal awalnya berupa uang kas. Nah, bagaimana melakukan perhitungan dan perekayasaan pencatatan apabila salah satu dari anggota sekutu mempunyai kelebihan ya dari anggota sekutu lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada ilustrasi yang berikutnya ya, di mana setoran modalnya ini berupa non kas. Kita lihat di sini Tuan Tiko dan Tuan Bagus mendirikan usaha dengan nama CV Makmur. Masing-masing menyetorkan modal ya. Tuan Tiko berupa uang kas sebesar 50 juta, sedangkan Tuan Bagus ini menyerahkan gedung, tanah, dan truk. Nah, jadi dia tidak menyerahkan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk aset tetap. Di mana nilainya untuk gedung 225 juta, untuk tanah 160 juta, dan untuk truk 175 juta. Bagaimana cara mengakui setoran modal awal pendirian persekutuan tersebut bila menggunakan metode bonus dan goodwill serta buat jurnalnya. Baik, kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah bagaimana mencatat setoran modal Tuan Tiko dan Tuan Bagus di CV Makmur. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini kas bertambah di debit ya, setorannya Tuan Tiko ya 150 juta. Gedung juga bertambah di debit 225 juta, tanah bertambah di debit 160 juta, truk bertambah di debit 175 juta. Kemudian kreditnya adalah modal Tuan Tiko dan modal Tuan Bagus.
Ya, Tuan Tiko itu 150 juta, Tuan Bagus 560 juta. Dari mana? Dari total gedung, tanah, dan truk. Nah, kemudian jika menggunakan metode bonus, ya bagaimana pengakuannya? Kita lihat di sini ya, tadi setoran Tuan Tiko 150 juta, setoran Tuan Bagus 560 juta. Nah, ketika menggunakan metode bonus itu tadi dirata ya. Totalnya kan tadi 710 juta. Nah, 710 juta ini dibagi 2, ketemu 355 juta. Nah, sehingga besarnya bonus ya untuk Tuan Tiko itu negatif 205 juta, untuk Tuan Bagus itu positif 205 juta. Nah, kemudian bagaimana untuk mencatat besarnya bonus? Nah, ini ya. Modal Tuan Tiko ya berkurang di debit 205 juta karena kan nanti akan diakui sebesar nilainya setelah mendapatkan bonus ya. Atau setelah dihitung dengan metode bonus. Dihitungnya kan ini ya. Sehingga di sini modal Tuan Tiko akan dikurangi 205 juta ya untuk pencatatan bonusnya ya, karena kan ini include bonus. Nah, sedangkan modal Tuan Bagus ya dikredit sebesar 205 juta. Nah, maka pencatatan di neraca CV Makmur ini ya, kas bertambah di debit, kas bertambah di debit. Ini neraca ya, neraca ada dua sisi aktiva dan pasiva. Aktiva ini kas 710 juta, atau bisa dirinci ya teman-teman, kita pakai yang neraca bawahnya saja. Nah ini, kas 150 juta, gedung 225 juta, tanah 160 juta, truk 175 juta. Total aktivanya adalah 710 juta. Nah, bagaimana pasifanya? Pasifanya ya ini ada modal Tuan Tiko 335 juta dan modal Tuan Bagus 335 juta. Totalnya adalah 710 juta. Sudah beda ya antara sisi aktiva dan pasiva. Kemudian bagaimana jika menggunakan metode goodwill? Nah, ini kita lihat di sini setoran Tuan Tiko 150 juta, setoran Tuan Bagus 560 juta. Nah, ketika menggunakan metode goodwill itu diakui kelebihan dari sekutu yang menyetorkan lebih besar itu dianggap sama ya untuk sekutu lainnya. Sehingga di sini 560 juta dan 560 juta. Nah, baru di sini akan kelihatan ya munculnya goodwill. Goodwill setoran Tuan Bagus atas Tuan Tiko berapa? Oh, ini sebesar 410 juta. Nah, kemudian bagaimana mencatat goodwill? Nah, ini ya, goodwill bertambah di debit 410 juta karena dia masuk ke dalam kategori aset. Kemudian kreditnya adalah modal Tuan Tiko ya sebesar 410 juta. Kemudian ilustrasi setoran modal berupa kas ya, dimana ini neraca, ini non kas ya harusnya ya. Ini saya perbaiki dulu ya, nanti biar teman-teman ketika mempelajari kembali tidak bingung. Oke, ini non kas ya. Nah, untuk yang non kas ya pada neraca di sini aktiva ya, sisi aktiva kasnya 710 juta. Ini bisa dirinci seperti tadi ya, misalnya ada kas, kemudian tanah, gedung dan lain sebagainya. Kemudian goodwillnya 410 juta, totalnya 1.120 juta. Kemudian pada sisi pasiva modal Tuan Tiko 560 juta, modal Tuan Bagus 560 juta, sehingga totalnya menjadi 1.120 juta. Balance ya, di sisi sisi pasiva dan aktivanya sama ya.
Baik, nah ini kita masuk pada pendirian CV ya, di mana mengubah kepemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Ya, jadi ini perusahaannya sudah ada, kemudian mau dikembangkan nih, bergabung dengan atau mencari sekutu. Ya. Nah, di sini adanya peluang dan kerjasama dalam bisnis. Biasa pemilik perusahaan ingin mengembangkan perusahaan dengan menambah atau membuka peluang bagi orang atau pengusaha lain untuk bergabung. Apabila ini dilakukan, maka pencatatan atas penggabungan pihak lain tersebut akan dicatat melalui satu dari dua metode yang digunakan, yaitu metode pembukuan lama ya, berdasarkan pembukuan atau pencatatan dari perusahaan sebelumnya, dan metode pembukuan baru. Perlakuan atas perubahan kepemilikan ini mengakibatkan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian kembali aktiva bersih yang disetor atau revaluasi aset. Ya, jadi asetnya nanti diukur kembali ya, atau dinilai ulang. Kemudian penentuan modal masing-masing sekutu. Dan pembukuan atau akuntansinya disesuaikan dengan metode pembukuan yang digunakan. Nah, ini gambaran ya, kemarin ketika ada suatu perusahaan ya, kemudian ingin mengembangkan dengan menambah sekutu lain ya. Di sini dicontohkan Eni sebagai pemilik firma Pandu ya, ingin mendirikan firma baru dengan Eko ya, misalnya Eko dan X ya. Nah, ini membuat firma baru ya, bergabung ya ketiga sekutu ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan pertama kali, yaitu melakukan penilaian dan pengakuan ya terhadap aktiva untuk masing-masing sekutu. Nah, modal ini diakui berdasarkan penilaian aktiva bersihnya ya, penilaian aktiva bersih sama dengan nilai pasar. Nah, kemudian untuk modal Eko diakui berdasarkan nilai nominal setoran mula-mula ya, untuk modal X juga sama. Nah, kemudian untuk metode pencatatan akuntansinya ya ditentukan, baru di sini terbentuklah suatu firma baru. Baik, kita coba masuk ke ilustrasi ya, terkait dengan pemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Pada awal tahun 2021 Tuan Adi dan Tuan Joni sepakat mendirikan persekutuan rezeki. Tuan Adi sudah mempunyai perusahaan perseorangan dengan nama Berkah yang bergerak di bidang servis dan perawatan kendaraan bermotor dan akan menggunakan aktiva bersih perusahaan perseorangan tersebut sebagai setoran modal. Sedangkan Tuan Joni akan menyetor modal berupa kas sebesar 375 juta untuk mendirikan persekutuan baru tersebut. Nah, neraca perusahaan perseorangan Tuan Adi pada saat ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini Tuan Adi sudah punya perusahaan ya dengan nama Berkah. Kemudian ketemu dengan Tuan Joni ya, mau mengembangkan usahanya nih. Nah, Tuan Joni mau diajak bekerja sama ya. Nah, Tuan Joni ini hanya menyetorkan kas atau modal sebesar 375 juta. Ya, kalau untuk Tuan Adi ini dia menyerahkan usahanya ya yang memang sudah berjalan. Nah, ini adalah neraca milik Tuan Adi ya, atau neraca perusahaan Berkah. Ada aktivanya berupa kas 37.500.000, piutang dagang 45 juta, persediaan barang dagang 52.500.000, tanah 42 juta, gedung 37 juta ya, kemudian akumulasi penyusutan gedungnya 22 juta ya, sehingga nilai gedung ini 15 juta. Mebel dan peralatan 22.500.000 ya, akumulasi penyusutan mebel dan peralatan 12 juta. Sehingga di sini total nilai mebel dan peralatan ya 10.500.000. Total aktivanya adalah 202.500.000. Nah, untuk pasifanya ya ini ada hutang bank 82.500.000,
dan modal 120 juta ya, sehingga total pasifannya sama ya, 202 500.000. Nah, dalam hubungannya dengan setoran Tuan Adi telah disepakati adanya penyesuaian sebagai berikut. Nah, jadi ketika bergabung ya antara Tuan Adi dengan Tuan Joni ini membuat kesepakatan. Yang pertama, cadangan kerugian piutang diakui sebesar 10% dari saldo piutang dagang. Yang kedua, persediaan barang dagang dinilai berdasarkan nilai pasarnya yaitu 60 juta. Kita lihat di sini ya, persediaan barang dagang itu 52.500.000 ya, karena dilakukan penilaian kembali atau revaluasi aset, kemudian ditentukan bahwa persediaan barang dagang yang saat ini itu senilai 60 juta. Kemudian diakui adanya goodwill 15 juta. Kemudian nilai tanah disepakati 75 juta, sama ya, ini setelah melalui proses revaluasi aset ya atau penilaian kembali aset. Kemudian yang kelima, diakuinya adanya hutang biaya sebesar 6 juta. Nah, pertanyaannya, atas transaksi tersebut buatlah neraca dan pencatatan pembentukan persekutuan dengan metode pembukuan lama. Ya, yang kedua dengan metode pembukuan baru. Baik, kita lihat di sini ya. Pengakuan modal pendirian persekutuan murah rezeki ya ini ya. Menggunakan metode buku lama. Nah, ini ya untuk persediaan. Tadi nilai persediaan barang dagangnya setelah dilakukan penilaian kembali diakui sebesar 60 juta. Untuk nilai bukunya 52.500.000 ya, sehingga kenaikan nilai persediaan barang dagangnya ini 7.500.000. Kemudian tanah ya, nilai pasar tanah 75 juta. Di awal atau di neraca itu kan diakui 42 juta, tapi setelah direvaluasi atau dinilai kembali ternyata tanahnya seharga 75 juta. Kemudian ada kenaikan nilai tanah 33 juta. Ya, dari mana? Dari nilai pasar dikurangi nilai buku. Kemudian adanya pengakuan goodwill 15 juta. Ya, sehingga jumlah penambahan modal karena penilaian kembali ini 55.500.000. Kemudian tadi ada cadangan kerugian piutang. Kalau yang awalnya tadi kan di perusahaan Tuan Adi yang pertama itu tidak membuat cadangan kerugian piutang ya, tetapi setelah membentuk perusahaan baru ini disepakati adanya CKP itu 10% dari jumlah piutang. Nah, karena jumlah piutangnya 45 juta, maka 10%-nya adalah 4.500.000. Kemudian diakui adanya hutang biaya sebesar 6 juta. Sehingga jumlah pengurangan modal karena penilaian kembali ini sebesar negatif 10.500.000. Maka kenaikan modal Tuan Adi karena revaluasi aset ini sebesar 45 juta. Dari mana? Dari ini ya, 7.500.000 ditambah 55.500.000 dikurangi 10.500.000. Nah, kemudian ini jurnal terkait dengan revaluasi aset. Ya, tadi persediaan dagang ada kenaikan 7.500.000 kan? Berarti bertambah ya di debit 7.500.000, tanah juga bertambah sebesar 33 juta, goodwill 15 juta. Ya, karena ini masuk ke dalam kategori aset, maka ketika bertambah posisinya ada di debit. Kemudian kreditnya ada cadangan kerugian piutang 4.500.000. Ya, hutang biaya 6 juta, modal Tuan Adi 45 juta. Nah, kemudian ketika mencatat setoran Tuan Joni. Nah, ini ketika mencatat setoran Tuan Joni ini berarti kas bertambah di debit 375 juta. Kreditnya adalah modal Tuan Joni sebesar 375 juta.
Dengan demikian, untuk mengakui adanya penilaian kembali atau revaluasi atas aktiva tetap yang diserahkan Tuan Adi tersebut, diwajibkan mencatat dan menilai kembali untuk rekening persediaan barang dagang, tanah, goodwill, serta cadangan kerugian piutang dan hutang. Sekaligus mencatat setoran Tuan Joni ya, ini kenapa jadi in? Tuan Joni yang berupa kas. Nah, dalam metode pembukaan lama, neraca dari persekutuan baru yang mereka dirikan merupakan gabungan antara aktiva perusahaan lama ditambah penyesuaian ditambah setoran modal sekutu baru, yaitu sebagai berikut. Nah, ini ya neracanya ya setelah tadi dilakukan penyesuaian ya atau revaluasi aset. Maka perusahaan Jasa Rejeki, ini harusnya neracanya di bawah ya karena tidak cukup, saya lanjutkan di sini saja. Neraca per 1 Januari 2021. Ya. Aktivanya ini sebesar, aktivanya berupa kas sebesar 412.500.000. Ya, kemudian piutang dagang 45 juta. Nah, ini terus ada cadangan kerugian piutang ya. Cadangan kerugian piutang 10% dari jumlah piutang tadi kan ketentuannya. Sehingga di sini 4.500.000. Nah, total piutangnya adalah 40.500.000. Kemudian persediaan barang dagang tadi menjadi 60 juta, tanah 75 juta, gedung 37 juta ya, akumulasi penyusutannya 22.500.000 ketemu 15 juta. Kemudian mebel dan peralatan 22.500.000 ya, akumulasi penyusutannya 12 juta. Kemudian goodwill ya, goodwillnya 15 juta. Total aktiva adalah 628 juta ya 500.000. Nah, untuk pasifa ya ini ada apa aja? Hutang bank 82.500.000. Hutang biaya ya tadi kan ketambahan ya, ada hutang biaya yang diakui sebesar 6 juta. Kemudian modal Tuan Adi 165 juta, modal Tuan Joni 375 juta. Sehingga total pasifanya sama ya sebesar 628.500.000. Baik, nah itu ya teman-teman ilustrasi ya atau contoh kasus terkait dengan pembentukan persekutuan ya, baik pembentukan persekutuan yang benar-benar baru atau belum ada usahanya, maupun pembentukan persekutuan yang ada usahanya kemudian dia mengembangkan usaha tersebut dengan join bersama atau join dengan pihak lain ya atau sekutu lainnya. Ya, jadi di sini pengakuan setoran modal dengan metode bonus, perhitungannya adalah total modal sekutu dibagi banyaknya sekutu, tadi dibagi rata ya. Besarnya bonus sama dengan sebelum memperoleh bonus dikurangi setelah memperoleh bonus. Pengakuan setoran modal dengan metode goodwill, perhitungannya adalah modal masing-masing sekutu dinaikkan sebesar setoran modal tertinggi sehingga besarnya goodwill sama dengan setelah pengakuan goodwill dikurangi modal masing-masing sebelumnya. Tadi ya disamakan ya kan. Ketika misalnya tadi Tuan A 150, Tuan B 200 ya, maka modalnya akan disamakan. Yang paling tinggi yaitu 200 ya, sehingga Tuan A maupun Tuan B itu setoran modalnya 200, tapi nanti akan muncul yang namanya goodwill. Gitu ya. Kemudian pembentukan persekutuan di mana salah satu sekutunya sudah mempunyai perusahaan sebelumnya, ya pencatatan akuntansinya dengan menggunakan metode pembukaan lama, maka harus melakukan penyesuaian terhadap penilaian kembali aktiva non kas. Kemudian langsung menambahkan di dalam neraca. Tadi ya contoh kasus yang terakhir tuh Tuan Adi dan Tuan Joni ya, tadi ada beberapa penyesuaian karena Tuan Adi itu sudah punya
persekutuan sebelumnya atau sudah punya usaha sebelumnya ya. Kemudian disepakati apa nih yang harus dirubah, apa nih yang harus direvaluasi ya atau dinilai kembali ya. Kemudian tadi juga bisa muncul biaya, ternyata ya hutang biaya gitu kan. Nah, jadi dilakukan penyesuaian ya untuk penilaian aktiva non kas. Baik, demikian pemaparan materi untuk pertemuan ke-13 terkait dengan persekutuan ya atau usaha persekutuan. Terima kasih untuk dosen pengampu di masing-masing cabang. Kemudian terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Jangan lupa presensi ya. Perkuliahan saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.